Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau senantiasa urapi Tuhan, Engkau senantiasa bukakan firman-Mu, agar firman-Mu yang disampaikan dapat tersampaikan kepada kami dengan baik seturut mau dan kehendak daripada Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita sekeluarga memilih untuk beribadah di rumah, dan pada kesempatan hari ini atau pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 147 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya.
kita ganti-gantian membaca secara bersama-sama. Saya yang ganjil, kalian yang genap. Mazmur 147. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Baik, pada hari ini kita akan fokus pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari pembacaan kita dengan judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Nah, di ayat ini kita sama belajar bahwa Allah tidak suka pada kegagahan kuda dan tidak senang kepada kaki laki-laki. Saya mencoba menelusuri seperti apa pengertian kegagahan kuda dan seperti apa pengertian kaki laki-laki, dan dari beberapa bahasan-bahasan yang saya baca, nampaknya bahwa yang dimaksud dengan kegagahan kuda di sini adalah bagaimana orang-orang yang seperti kuda yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan kesombongannya, karena dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita belajar di ilmu listrik, itu kekuatan kuda itu dijadikan sebagai satuan daya, horsepower. Nah, Allah tidak suka pada orang-orang atau kita yang selalu hidup mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kesombongan kita. Demikian juga dengan kaki laki-laki. Kaki laki-laki itu adalah sebuah lambang atau sebuah kiasan bagi kekuatan, ya, kekuatan bagi kemampuan, bagi daya tahan seseorang. Makanya biasanya laki-laki itu di dalam beberapa gambar-gambar yang menyimbolkan kekuatan itu memperlihatkan otot-otot betis laki-laki, ya, namanya otot gastrocnemius, ya, yang dimana di situ ada sebuah tendo yang kuat yang namanya tendo Achilles. Ya, ini semuanya melambangkan kekuatan-kekuatan, dan Allah tidak senang ketika kita lebih mempercayakan kekuatan dan keperkasaan diri kita lebih daripada kekuatan Allah. Ya, apalagi di hari-hari terakhir ini kita melihat di media sosial, di grup-grup WhatsApp, betapa banyak orang yang
dengan berapi-api untuk mau menghadapi virus corona, ya, virus corona. Namun kita tidak menyalahkan mereka, tetapi bagi kita adalah bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang sukar dan situasi yang sulit demikian, kita tidak mengandalkan kemampuan kita, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan harta benda milik kita dan segala sesuatu yang dapat kita andalkan melebihi daripada kekuatan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita hendaknya memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk menilai segala sesuatu, untung dan ruginya, manfaat dan hal-hal yang berfaedah di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-11 ini Tuhan berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bukannya kita takut kepada virus corona, bukannya kita takut pada kegelapan malam, bukannya kita takut kepada bala sampar, tetapi lebih daripada itu kita takut kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mengharapkan Tuhan bahwa di balik semuanya itu Allah mampu membela kita, Allah mampu memelihara kita, Allah mampu menjauhkan kita dari hal-hal yang merugikan kita. Karena kenapa? Tuhanlah sumber satu-satunya pengharapan kita, sumber satu-satunya kekuatan kita, sumber satu-satunya pemelihara hidup kita. Sebagaimana disampaikan di dalam ayat ini bahwa Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita beribadah di rumah bukan berarti kita mengingkari Tuhan. Kita tidak mampu mendemonstrasikan kuasa Allah di dalam kehidupan kita, tetapi lebih pada kita berhikmat, jauh lebih bermanfaat mencegah daripada mengobati, jauh lebih bermanfaat daripada sudah sakit baru kita berdoa. Nah, oleh sebab itu kita berharap bahwa yang beribadah di rumah, yang beribadah di gereja, kita tidak usah saling mempersalahkan. Kita sama-sama beribadah dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, kita sama-sama baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23, kita sama-sama baca pasal 23 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Nah, kita beribadah di sini, beribadah di sini bukan berarti bahwa yang dimaksud dengan beribadah adalah berkumpul bersama memuji Tuhan hanya di gereja. Tetapi di rumah seperti kita lakukan ini juga adalah bagian dari ibadah-ibadah kita kepada Allah. Yang intinya adalah kita memuji Allah, meninggikan Allah, percaya kepadanya, dan berserah hanya kepadanya. Di ayat yang ke-25 ini, saya ulangi sekali lagi, bahwa ayat yang ke-25 berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Intinya di sini beribadah. Bukan kamu harus berada di gereja. Bukan. Bukan intinya kamu harus ada di rumah. Bukan. Intinya adalah kamu harus beribadah. Apakah kita beribadah di rumah
apakah kita beribadah di persekutuan, apakah kita beribadah di gereja. Intinya adalah bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Allah berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Roti dan anggur kita akan dicukupkan, dan Allah akan melaluikan segala macam penyakit dari kehidupan kita masing-masing. Ya, selanjutnya kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 31, Yesaya pasal yang ke-31, kita sama-sama baca, perhatikan. Ya, saya baca dan saudara mengikuti. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi kita mencari pertolongan, kita ke Mesir, ya, melambangkan kekuasaan, melambangkan pemerintahan, ya. Kita mengandalkan kereta-kereta kuda yang pasukannya yang banyak, tetapi Allah berkata bahwa celakalah mereka yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak, tetapi tidak memandang kepada Allah yang Maha Kudus. Ya, kita bersyukur bahwa meskipun kita berada di rumah, kita satu keluarga berada di rumah, kita memilih beribadah kepada Tuhan di rumah kita. Ya, kita bisa menyembah Tuhan, kita masih bisa memuliakan Tuhan, dan kita percaya bahwa di masa social distancing ini, masa karantina selama kurang lebih 14 hari yang ditetapkan oleh pemerintah, kita berharap bahwa kita dapat terhindar daripada ancaman virus corona ini, dan lebih daripada itu seluruh jemaat senantiasa juga boleh dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dengan tidak mengandalkan kekuatan dan tidak mengandalkan kuda-kuda dan kaki-kaki laki-laki mereka, tetapi lebih pada mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kita. Ayat terakhir yang saya akan baca, kita sama-sama baca di dalam kitab Mazmur 91. Ini termasuk ayat-ayat pilihan sekarang. Mazmur 91. Ayat pilihan dalam banyak dikutip oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang percaya, dalam mengatasi kekhawatiran terhadap virus corona ini. Ya, kita baca atau dengarkan, saya membaca. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan yang bermalam dalam ruangan naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar busuk. Dengan kepaknya Ia akan menuduhi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10 ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, dan yang telah kau buat tempat perteduhannya. Kita lihat di sini bahwa betapa Allah begitu melindungi kita, membebaskan kita dari segala ancaman penyakit bala sampar, panah di waktu siang, penyakit menular di malam hari dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kita sengaja menantang maut dengan tidak mencoba untuk berhikmat dan menghindarinya. Ya, kalau istilahnya, kalau kita sudah berusaha, kita sudah mencegah dan toh akhirnya datang juga, ya itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah bagi Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-10 dan yang ke-11, Allah berkata bahwa Allah tidak senang kepada kuda dan kepada kaki-kaki laki-laki yang telah meninggalkan, lebih memilih mengandalkan kekuatan manusia, pertolongan-pertolongan yang di luar seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu, jauh lebih baik atau alangkah baiknya bagi kita jika kita tetap berharap dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sekalipun para petaka boleh datang di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita, orang pada rabak dan pada berjatuhan, tetapi kita percaya sebagai anak Allah, Tuhan akan memeliharakan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian, dan selanjutnya kita segera masuk di dalam doa. Kita angkat lagi satu pujian, nanti pematiannya.